Di tengah asap perang dan runtuhnya kekuasaan kolonial, seorang dokter militer diam-diam menekan tombol kameranya, merekam sisi lain dari sejarah yang jarang terlihat. Hans Nicolai adalah seorang dokter militer KNIL yang bertugas di Hindia Belanda pada masa krusial 1947 sampai 1949. Di tengah konflik yang berkecamuk, ia tidak hanya menjalankan peran sebagai tenaga medis, tetapi juga menjadi saksi mata yang tekun merekam realitas melalui lensa kameranya. Perjalanannya dimulai dari Belanda menuju Indonesia, menumpang kapal yang mengangkut pasukan Belanda dalam rangka operasi militer di masa agresi militer. Setibanya di tanah jajahan yang tengah bergolak, Nicolai ditempatkan di tengah pusaran Revolusi Nasional Indonesia. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi para prajurit, sembari berhadapan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat sipil di wilayah konflik. Namun, kiprahnya tidak berhenti di dunia medis. Di sela-sela tugasnya, Nicolai merekam berbagai sisi kehidupan yang kerap luput dari catatan resmi militer. Kameranya menangkap suasana di sejumlah wilayah Indonesia seperti Banyuwangi dan Jakarta, mulai dari aktivitas kota, kondisi permukiman, hingga potret kehidupan masyarakat sehari-hari. Rekaman-rekaman ini menghadirkan sudut pandang yang lebih manusiawi. Bukan sekadar tentang strategi dan pertempuran, tetapi juga tentang kehidupan yang terus berjalan di tengah ketidakpastian. Kini, koleksi film yang dihasilkannya menjadi sumber primer yang sangat berharga. Dokumentasi tersebut menawarkan perspektif visual yang jujur tentang masa transisi Indonesia menjelang pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, sebuah periode ketika kekuasaan kolonial perlahan memudar dan sebuah bangsa baru tengah lahir. Dengan demikian, Hans Nicolai tidak hanya dikenang sebagai dokter militer, tetapi juga sebagai dokumentator visual yang dengan tenang merekam salah satu babak paling penting dalam sejarah Indonesia Belanda. Dan berikut ini adalah rekaman-rekaman visual peninggalan Hans Nicolai, fragmen nyata dari masa lalu yang masih dapat kita saksikan hingga hari ini. Pada akhir 1940-an, kehidupan di Banyumas dan Jakarta berjalan dalam ritme yang padat dan beragam. Melalui rekaman kamera Hans Nicolai, keseharian masyarakat terekam secara langsung dari proses pembuatan batik hingga hiruk-pikuk jalanan kota. Kisah dibuka di sebuah bengkel batik. 3 anak laki-laki memukul kain yang dilipat di atas tunggul kayu. Gerakannya berulang dan ritmis. Seorang pria kemudian mencelupkan kain ke dalam air, mengangkatnya perlahan, lalu menjemurnya. Proses berlanjut. Seorang pemuda menggambar pola. Sementara para perempuan merapikan serat kain. Motif bunga mulai dicetak. Di dekat tungku, lilin dipanaskan. Dengan canting, pola dilukis di atas kain. Bagian tertentu ditutup lilin, sementara bagian lain dibiarkan terbuka untuk menyerap warna. Inilah inti teknik batik, permainan antara tutupan dan warna.
Setelah melalui pewarnaan, kain dibilas dan dijemur kembali. Motif yang semula samar menjadi jelas. Seorang wanita kemudian mengenakan kain tersebut, memperlihatkan hasil akhirnya. Batik Banyumas dikenal dengan gaya cablaka, lugas, jujur, dan tegas. Motifnya besar, warnanya berani, berbeda dari batik keraton yang halus dan rumit. Dari bengkel batik, kamera berpindah ke pasar Banyumas. Suasana berubah ramai. Adegan berikutnya menghadirkan suasana yang lebih hangat dan hidup. Di sebuah beranda, gadis-gadis Banyumas menampilkan tarian tradisional sambil bernyanyi. Gerakan mereka tampak lembut, teratur, dan penuh keselarasan. Beberapa di antaranya memainkan piring di tangan, menghasilkan bunyi ritmis yang menambah keunikan pertunjukan. Di sisi lain, Hans Nicolai bersama istrinya terlihat asyik menyaksikan. Mereka menikmati setiap gerakan dan alunan yang tersaji. Pada tahun 1940-an, pusat seni Banyumas berada di kawasan Kota Lama, sekitar alun-alun dan pendopo kabupaten. Tempat ini menjadi titik berkumpul seniman dan lokasi pertunjukan rakyat. Dari Banyumas, perjalanan berlanjut ke Jakarta. Di kawasan Glodok, deretan toko dan papan nama beraksara Mandarin terlihat jelas. Jalanan dipenuhi sepeda, becak, mobil, dan pejalan kaki.
Tahun 1948, Pancoran adalah jantung kesibukan Jakarta yang tak pernah tidur. Dari ketinggian, kawasan ini tampak seperti labirin perdagangan yang padat dan bergerak cepat. Arus lalu lintas mengalir deras dari segala penjuru, mempertemukan tram listrik, sedan klasik, hingga deretan becak yang berebut ruang di jalanan sempit. Di sepanjang bahu jalan, deretan bangunan tua bergaya pecinan berdiri rapat. Lantai bawahnya dipenuhi toko kelontong dan apotek herbal. Sementara aroma masakan dari restoran-restoran legendaris menguar ke udara, menarik perhatian para pedagang dan pengunjung. Riuh suara tawar-menawar berpadu dengan deru mesin, menciptakan atmosfer kota yang tumbuh pesat di tengah masa transisi sejarah. Pancoran bukan sekadar tempat, melainkan denyut nadi ekonomi yang terus memompa kehidupan Jakarta. Dari ketinggian, terlihat restoran dan aktivitas perdagangan yang terus berlangsung. Pasar Baru pada 1940-an adalah detak jantung kemewahan Jakarta yang dibalut kesibukan yang kontras. Pagi hari dimulai dengan derap langkah kaki kuda yang menarik sado, beradu dengan suara bel sepeda para pegawai kantoran. Di sepanjang jalan utamanya, etalase kaca besar dari toko-toko milik pedagang India dan Tionghoa mulai dibuka, memamerkan gulungan kain wol, sutra, serta kamera-kamera terbaru dari Eropa. Suasananya tertib, namun sangat hidup. Kelas menengah atas dan warga Belanda berjalan perlahan di trotoar yang bersih, memilih jam tangan mewah atau memesan jas khusus di penjahit ternama. Bau harum roti dari toko kue bercampur dengan aroma dupa dari toko-toko kain Bombay yang legendaris, menciptakan identitas penciuman yang unik bagi kawasan ini. Namun, di sudut-sudut belakang, wajah pasar yang lebih membumi tetap terlihat. Para ibu rumah tangga berkerumun di area pasar basah, menawar ayam hidup dalam kurungan bambu, atau memilih buah-buahan lokal seperti kecapi dan menteng yang dijajakan di atas nyiru. Meski suasana pergolakan membayangi, aktivitas perdagangan di sini seolah enggan berhenti, menjadikan Pasar Baru sebagai saksi bisu transisi zaman yang tak pernah sepi.
kehidupan jalanan tampak hidup. Pedagang menjajakan buah, ikan, dan unggas. Di pasar, berbagai kebutuhan dijual. Di warung makan, orang-orang duduk menikmati hidangan sederhana. Seorang koki memasak di wajan panas, sementara pedagang lain memotong daging di meja kayu. Kamera merekam gambaran sederhana. Orang-orang makan mie di pinggir jalan, potret keseharian yang terus berjalan di tengah kota. Perjalanan berlanjut ke kawasan Molenvliet, kanal yang dibangun abad ke-17 oleh Foa Benggan untuk mengeringkan rawa dan menjadi jalur transportasi. Kini, kawasan ini dikenal sebagai Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk. Nama Molenvliet berasal dari molen, kincir, dan vliet, aliran, merujuk pada kincir air yang dulu digunakan untuk industri gula dan arak. Hans Nikolai tampak berbincang di samping tukang beca, lalu menyusuri kota. Dari kendaraannya, ia melihat tram, truk, pesepeda, dan pejalan kaki berbagi jalan. Ia turun dan berjalan kaki, melewati Hotel des Indes, simbol kemewahan kolonial. Pada tahun 1948, Hotel des Indes di Batavia, kini Jakarta, dikenal sebagai hotel termegah dan paling bergengsi di Asia. Terletak di kawasan Harmoni, tepatnya di Jalan Gajah Mada, hotel ini menjadi simbol kemewahan, sekaligus pusat pertemuan kalangan elit pada masa itu. Pasca kemerdekaan Indonesia, Hotel des Indes tidak hanya berfungsi sebagai tempat menginap, tetapi juga menjadi ruang penting bagi dinamika politik. Pada tahun 1949, hotel ini menjadi salah satu lokasi yang digunakan oleh delegasi dalam perundingan perjanjian Rumroyen. Sebuah momen krusial yang membuka jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Setelah itu, Hans Nikolai menumpang kendaraan militer dan melanjutkan perjalanan ke kawasan lain. Di sisi kota yang berbeda, pedagang kaki lima berderet. Kehidupan rakyat berlangsung berdampingan dengan bangunan kolonial. Kamera kemudian menyorot kanal. Perahu layar kecil bergerak di antara kapal besar. Di tepi air, seorang pria berjalan membawa ember. Di pesisir, perempuan memandang laut, sementara pemuda memancing. Seorang tentara ikut memancing bersama mereka.
Perahu melaju cepat di kanal, sementara truk bus kota membawa penumpang menjauh dari keramaian. Nikolai kembali terlihat, kini bersama seorang tentara lain. Mereka menuntun sepeda, lalu mengayuh melewati bangunan dan kendaraan palang merah. Di bawah jembatan, air mengalir deras. Di tepi kanal, berdiri bangunan pabrik. Tak jauh dari sana, perempuan mencuci pakaian, anak-anak bermain, dan karpet dijemur di tanggul. Sebuah jembatan menghubungkan dua sisi kehidupan. Di bawahnya, aktivitas terus berlangsung, mandi, mencuci, dan berinteraksi. Film ini ditutup dengan panorama kota Jakarta, lalu lintas, kanal, dan manusia yang bergerak di dalamnya. Di akhir, kembali pada gambaran paling sederhana, perempuan mencuci di tepi air, dalam ritme kehidupan yang terus berulang di tengah kota yang tak pernah berhenti. Pada akhirnya, rekaman Hans Nikolai tidak sekadar menghadirkan rangkaian peristiwa, melainkan potret kehidupan yang utuh tentang kerja, tradisi, dan keseharian yang terus berjalan di tengah perubahan zaman. Dari tangan-tangan pembatik di Banyumas hingga riuh jalanan Jakarta, semuanya terikat dalam satu benang waktu yang sama. Di balik lanskap kolonial yang masih membayangi, tampak jelas denyut kehidupan masyarakat yang tak pernah berhenti bergerak. Dan melalui lensa sederhana itu, masa lalu seakan hidup kembali, bukan sebagai cerita besar, tetapi sebagai fragmen-fragmen kecil yang justru paling manusiawi.